Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bisa bertemu dalam kajian Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai semua apa yang kita kerjakan. Salawat dan salam marilah kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang senantiasa kita baca, dengan berkah salawat yang senantiasa kita persembahkan kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji, kita akan sama-sama membahas suatu permasalahan fikih yang berkenaan dengan wasiat. Kita sering mendengar istilah wasiat. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Ya, jadi wasiat itu ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Nah, wasiat yang bermakna umum itu bahasa mudahnya itu seperti ini. Pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang pada saat dia masih hidup tentang apa yang dia inginkan setelah nanti dia meninggal dunia. Nah, itu wasiat secara makna umumnya gitu ya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang pada saat dia masih hidup tentang apa yang dia inginkan setelah nanti dia meninggal dunia. Jadi misalnya seseorang ini berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia tolong saya dimakamkan atau dikuburkan di samping kuburan orang tua saya. Nah, itu wasiat, itu wasiat yang bermakna umum. Atau misalnya seorang ayah berwasiat kepada anaknya, nanti kalau sudah ayah meninggal dunia kalian tetap rukun, kalian tetap jalin silaturahmi antar saudara dengan saudara yang lain. Nah, itu juga wasiat secara umum gitu. Nah, wasiat secara umum ini kalau bisa itu jangan sampai memberatkan ahli waris. Nah, wasiat secara umum ini kalau bisa itu jangan sampai memberatkan ahli waris. Karena kalau memberatkan ahli waris, maka nantinya susah dilaksanakan gitu. Jadi misalnya seseorang itu berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong saya dikuburkan di Madinah misalnya. Nah, itu kan memberatkan ahli waris gitu, sehingga akhirnya susah untuk dikerjakan, bahkan boleh saja tidak dikerjakan wasiat seperti itu gitu, karena memberatkan ahli waris gitu ya. Jadi wasiat yang bermakna umum ini ya dia yang biasa-biasa saja gitu ya. Artinya tidak memberatkan ahli waris, yang sekira-kira ahli waris itu bisa mengerjakan wasiat itu. Nah, kemudian ada juga wasiat yang bermakna khusus. Jadi bukan hanya bermakna umum, tapi dia bermakna khusus. Nah, wasiat yang bermakna khusus itu adalah tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti bitariqit tabarruk. Jadi kepemilikan yang disandarkan
kepada seseorang setelah seseorang itu meninggal dunia. Atau kalau bahasa mudahnya seperti ini, harta yang diberikan kepada seseorang tetapi berpindahnya kepemilikan harta itu setelah orang yang memberikan itu tadi meninggal dunia gitu. Nah, disinilah perbedaan antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah ini yang wasiat yang bermakna khusus ya. Jadi kalau hibah itu harta yang diberikan kepada seseorang tetapi berpindahnya kepemilikan harta itu pada saat orang itu memberikan itu, setelah ada ijab kabul maka berpindahlah kepemilikan harta itu. Nah, itu hibah. Tapi kalau wasiat, harta yang diberikan kepada seseorang tetapi berpindahnya kepemilikan harta itu adalah setelah orang yang memberikan ini meninggal dunia gitu. Nah, kita akan kaji dalam waktu yang kesempatan ini antara dua, kita gabungkan saja ini kedua wasiat ini, artinya wasiat yang bermakna umum dan wasiat yang bermakna khusus tadi itu. Nah, lalu apa hukumnya berwasiat tadi itu? Nah, para ulama mendefinisikan bahwa hukum wasiat itu wa innama yakhtalifu hukmuha biikhtilafil ahwal. Jadi hukum wasiat itu berbeda-beda tergantung dari kondisinya gitu. Tergantung dari kondisinya. Faqad takunu wajibatan. Terkadang wasiat itu hukumnya wajib. Wa qad takunu mandubatan. Terkadang juga wasiat itu ada yang hukumnya sunnah gitu. Wa qad takunu muharramatan, ada juga wasiat itu yang diharamkan. Wa qad takunu makruhatan, dan ada juga wasiat itu yang hukumnya makruh. Wa qad takunu mubahatan, dan ada juga wasiat itu yang dibolehkan gitu. Nah, jadi wasiat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah gitu. Nah, wasiat yang wajib itu yang seperti apa? Nah, wasiat yang wajib itu dalam kitab ini disebutkan, wasiat yang wajib itu berlaku, ini wasiat, baik wasiat yang bermakna umum nih ya, atau yang bermakna khusus, kita gabung saja keduanya. Jadi yang pertama, wasiat yang wajib itu adalah berlaku kepada man kana alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu. Seseorang yang mempunyai hutang tetapi hutang itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi yang tahu dia itu berhutang itu cuma dia sama orang yang menghutangi aja gitu. Nah, ini seseorang itu tidak boleh dia menyembunyikan hutangnya. Maka seseorang itu wajib berwasiat tentang hutangnya ini tadi gitu. Jadi man kana alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu, seseorang yang mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tahu cuma dia sama orang yang berhutang, maka dia wajib berwasiat tentang hutangnya ini. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah nantinya bagi orang terhadap ahli waris atau terhadap orang yang menghutangi gitu ya. Kan nanti misalnya seseorang ini meninggal dunia dan dia mempunyai hutang, tapi dia tidak ada yang tahu hutangnya ini, dia tidak berwasiat. Nah, tiba-tiba setelah dia meninggal dunia ada orang yang datang menagih hutang itu. Nah, bisa saja kan karena tidak ada saksi, tidak ada yang tahu, bisa saja ahli waris mengingkarinya gitu. Nah, misalnya, oh, kenapa Anda datang sekarang gitu? Oh, kenapa pada saat orang tua masih hidup, orang tua tidak ada bercerita punya hutang kepada Anda gitu. Nah, akhirnya kan karena tidak ada saksi sama sekali, yang tahu cuma mereka berdua, akhirnya bisa saja terjadi pengingkaran terhadap hutang itu. Nah, kalau misalnya terjadi pengingkaran terhadap hutang itu dan padahal sebenarnya si mayit ini atau orang yang meninggal dunia ini benar-benar mempunyai hutang, maka dia wafat dalam keadaan mempunyai hutang, dan ini kasihan gitu ya. Kasihan gitu. Maka man kana alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu, seseorang yang mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali mereka berdua, dia wajib berwasiat tentang hutangnya ini.
Nah, kalau bisa wasiat itu ditulis gitu. Kalau memang dia benar-benar mempunyai hutang. Nah, dulu itu pada zaman Rasulullah pernah ada jenazah yang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW untuk disolatkan gitu. Jadi jenazah itu dibawa ke hadapan Rasulullah untuk disolatkan. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ala sahibikum fa inna alaihi dainan." Kata Rasulullah, salatkan jenazah sahabat kalian ini, fa inna alaihi dainan, karena sesungguhnya dia ada mempunyai hutang. Jadi pada saat itu Rasulullah belum mau mensolatkan jenazah ini. Jadi Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat lain yang mensolatkan. Nah, Rasulullah pada saat itu belum mau mensolatkan jenazah ini. Kenapa? Fa inna alaihi dainan, karena sesungguhnya dia mempunyai hutang gitu. Nah, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Qatadah yang menjamin hutangnya ini. Yang menjamin hutangnya ini. Nah, karena ada sahabat yang menjamin hutangnya ini, maka akhirnya Rasulullah SAW mau mensolatkan jenazah tersebut gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kita itu kan biasanya ya, yang berlaku di adat istiadat yang berlaku di masyarakat kita itu kan biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia gitu kan, ada orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian sebelum dilaksanakan sholat jenazah itu kan biasanya keluarga ini berpidato di hadapan para jamaah gitu. Yang mana inti dari pidato itu dua saja. Yang pertama adalah memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan almarhum, dan yang kedua adalah biasanya berkenan dengan masalah hutang piutang. Nah, jadi biasanya kalau ada mempunyai masalah hutang piutang dan itu diungkapkan gitu. Nah, kalau bisa yang berpidato ini jangan orang lain gitu. Jangan diserahkan kepada takmir masjid atau kepada orang lain. Tapi kalau bisa yang berpidato ini adalah keluarga, baik itu anak. Kalau misalnya yang meninggal ini istri, suaminya yang berpidato. Kalau yang meninggal ini bapaknya, anaknya yang berpidato. Nah, biasanya yang sering kita dengar gitu ya, pidatonya itu seperti ini. Kalau misalnya almarhum mempunyai hutang, maka silahkan berhubungan dengan ahli waris. Kan biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya almarhum mempunyai hutang, maka silahkan berhubungan dengan ahli waris. Lalu timbul pertanyaan di sini, kapan menghubungi ahli warisnya itu kapan? Kalau memang benar almarhum ini mempunyai hutang, kemudian orang yang memberi hutang itu menghubungi ahli waris seminggu setelah dia dikuburkan, maka pada saat selama 1 minggu itu juga status almarhum itu wafat atau meninggal dunia dalam keadaan mempunyai hutang. Nah, lalu bagaimana caranya supaya almarhum ini bebas dari hutang? Nah, pada saat berpidato itu harusnya hutang itu diambil alih gitu. Diambil alih oleh keluarga. Diambil alih oleh keluarga. Jadi misalnya seperti ini. Apabila almarhum ini mempunyai hutang, maka mulai saat ini hutangnya kami ambil alih. Atau apabila almarhum ini mempunyai hutang, maka mulai saat ini hutangnya atas tanggungan kami. Nah, maka kalau memang almarhum ini benar-benar mempunyai hutang, kemudian dia dikuburkan, maka pada saat dikuburkan itu dia sudah lepas, bebas sudah dari hutang. Kenapa? Karena hutangnya sudah dijamin oleh keluarganya, sudah diambil alih oleh keluarganya. Tapi kalau misalnya apabila almarhum ini mempunyai hutang, maka silahkan berhubungan dengan ahli waris atau berhubungan dengan kami. Nah, menghubungi ahli waris ini kapan? Kalau misalnya menghubungi ahli warisnya ini sebulan setelah dikuburkan dan ternyata memang betul dia ada mempunyai hutang, maka selama 1 bulan itu dia wafat dalam keadaan mempunyai hutang itu. Jadi kasihan itu. Maka di dalam kitab ini disebutkan
Man kana alaihi dainun la ya'lamuhu ghairuhu, seseorang yang mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh orang lain, maka dia wajib hukumnya berwasiat tentang hutangnya itu. Nah, kemudian yang kedua, yang wajib berwasiat itu adalah man kana alaihi wadi'atun bi ghairi ishhad. Barang siapa yang mempunyai titipan, yang mendapatkan titipan tetapi tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Seseorang ini mendapatkan titipan barang, maka tetapi tidak ada yang menyaksikan tentang barang yang dititipkan itu, maka dia wajib juga berwasiat tentang barang yang dititipkan itu. Ini biasanya terjadi pada, mohon maaf nih ya, misalnya seseorang yang meninggal dunia gitu, tetapi dia masih mempunyai anak yang kecil yang masih belum balik atau masih usia 5 tahun, kemudian harta warisnya dititipkan kepada orang lain atau dititipkan kepada saudara kandungnya gitu. Jadi dia sudah semacam sebelum meninggal dunia, misalnya dia sudah berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, hartaku tolong kamu, harta waris untuk anakku tolong kamu simpankan dulu. Nah, nanti kalau dia sudah dewasa, kasih tahu bahwa itu adalah harta warisnya, itu adalah tanahnya, itu adalah sawahnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi tidak ada saksi, hanya mereka berdua ini saja, antara dua saudara ini saja misalnya. Nah, atau antara dia dengan sahabatnya yang lain. Nah, maka yang seperti ini dia wajib berwasiat gitu. Kenapa? Karena kalau dia tidak berwasiat, khawatirnya nanti terjadi percampuran harta antara harta dia dengan harta yang dititipkan ke orang itu. Nah, kalau misalnya dia meninggal dunia dan tidak ada pernyataan, tidak ada pemberitahuan tentang harta yang dititipkan itu, nanti ahli waris mengira bahwa harta itu adalah harta peninggalan orang tuanya. Padahal sebenarnya itu adalah harta yang dititipkan, gitu. Harta yang dititipkan untuk oleh orang lain kepada orang tuanya, gitu ya. Maka orang tuanya dalam hal ini harus berwasiat. Nah, wasiat tadi itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, itu harus ditulis gitu, harus ditulis. Nah, itu diantara orang-orang yang wajib berwasiat gitu ya, antara orang-orang yang wajib berwasiat. Nah, kemudian ada juga wasiat itu yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, dan ada yang hukumnya haram. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang berkenaan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kita harus tetap menjalankan suatu wasiat walaupun isi wasiat tersebut lebih ke arah mudarat atau tidak baik? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi itu, bahwa hukum wasiat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram gitu. Nah, wasiat yang diharamkan itu adalah wasiat yang bisa mendatangkan kemudaratan kepada ahli waris. Jadi kalau misalnya wasiat ini dilaksanakan, maka akan mendatangkan kemudaratan gitu kepada ahli waris atau kepada yang lainnya gitu nih ya. Bahkan mungkin bisa saja mendatangkan fitnah kepada orang yang berwasiat kalau wasiat itu dilaksanakan. Nah, maka dalam kondisi seperti ini wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi apabila wasiat itu tidak wajib dilaksanakan, pertama apabila wasiat itu bisa mendatangkan fitnah kepada orang yang berwasiat setelah dia meninggal dunia itu. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan apabila mendatangkan mudarat kepada ahli waris atau kepada selain ahli waris. Maka jadi seperti contohnya gitu nih ya, seseorang berwasiat misalnya nanti kalau saya meninggal dunia, tanah saya yang di sana tolong dibangunkan
tempat apa gitu yang bisa mendatangkan kemaksiatan di sana. Nah, maka yang seperti itu tidak wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya gitu. Nah, kemudian sebagaimana ini juga hampir sama pertanyaannya, apabila kita sebagai seorang anak yang tidak melaksanakan suatu wasiat, apakah kita termasuk orang yang tidak amanah? Jadi tergantung bagaimana kondisi wasiatnya tadi itu. Jadi kalau kondisi wasiatnya tadi itu bisa mendatangkan kemudaratan bagi orang lain atau bagi ahli waris atau bagi anak, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Atau misalnya ahli waris merasa berat untuk melaksanakannya seperti yang kami contohkan tadi itu. Jadi seseorang berwasiat kalau aku wafat, kalau aku meninggal dunia, kuburkan di Mekah misalnya. Nah, itu kan memberatkan ahli waris. Nah, maka yang seperti ini juga tidak wajib untuk dilaksanakan. Jadi ada wasiat-wasiat yang kita itu yang berkembang di masyarakat, bahwa kalau wasiat itu tidak boleh dilanggar misalnya. Ada wasiat seperti ini. Kalau aku meninggal dunia, rumah ini jangan dijual. Nah, ini wasiat ini. Nah, wasiat yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan, boleh kita tidak melaksanakan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya rumah itu tidak dijual atau tidak dimiliki oleh seseorang, maka ini bisa menimbulkan nantinya konflik gitu, bisa menimbulkan konflik nantinya. Kenapa? Karena oke lah, pada saat misalnya 4 orang bersaudara ini masih hidup semua, misalnya seseorang yang mempunyai 4 orang saudara gitu, nah, kemudian keempatnya ini masih hidup, dan memang pada saat mereka masih hidup, rumah itu nanti tidak dijual gitu kan, tidak dijual karena mau melaksanakan wasiat. Nah, nanti setelah mereka wafat semua, yang asalnya rumah ini dimiliki oleh 4 orang bersaudara ini, tapi karena mereka sudah wafat, maka bisa saja menjadi milik 11 orang karena masing-masing saudara ini tadi kan mempunyai anak dan lain sebagainya. Nah, maka yang seperti ini itu harus ada yang memiliki sudah itu. Karena kalau bisa masalah warisan itu selesai pada generasi pertama. Jadi pada saat generasi pertama itu pada saat saudara kandung ini kan masih generasi pertama. Kalau sudah generasi kedua itu sudah sepupu nanti. Akhirnya semakin banyak yang memiliki harta waris yang pertama ini tadi itu. Nah, maka harus ada yang memiliki. Oke lah misalnya tidak dijual, tapi memang harus ada yang memiliki. Siapa yang memiliki ini? Harus ada gitu. Kalau misalnya dimiliki 4 orang, bagaimana cara pemilikannya itu seperti apa? Apakah harus dibagi 4 misalnya rumah itu? Atau bagaimana? Jadi karena kalau misalnya ini tidak, statusnya itu masih dimiliki oleh 4 orang ini, nah khawatirnya nanti setelah yang 4 orang saudara kandung ini, misalnya nih 4 orang saudara kandung ini wafat, maka nanti rumah itu atau harta peninggalan itu akan semakin dimiliki oleh anak-anaknya. Bisa saja jumlah anaknya yang berempat ini nanti 11 orang jumlahnya misalnya. Nah, kalau misalnya yang 11 orang nanti tidak juga kepemilikan rumah itu, nanti yang 11 orang ini masing-masing punya anak, akhirnya nanti jadi generasi ketiga itu sudah sepupu 2 kali, semakin susah nantinya itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan, kenapa anak perempuan mendapatkan harta waris lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak laki-laki, padahal sama-sama anak kandung mayit? Terima kasih. Jadi memang di dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat ini menyatakan bahwa memang laki-laki dalam warisan itu mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh perempuan. Kenapa seperti itu? Jadi seperti ini, seorang perempuan ketika dia mendapatkan waris, maka harta itu menjadi milik dia seutuhnya. Misalnya nih, ada uang 300 juta, harta warisnya 300 juta. Nah, kalau misalnya harta warisnya ini 300 juta,
maka yang laki-laki mendapatkan 200 juta, yang perempuan mendapatkan 100 juta. Nah, 100 juta yang didapatkan oleh perempuan itu menjadi hak dia seutuhnya. Itu tidak ada hak suaminya di sana, tidak ada hak anaknya di sana, tidak ada kewajiban dia untuk menafkahi suaminya, tidak ada kewajiban dia untuk menafkahi anak-anaknya. Itu hak dia sepenuhnya itu, 100 juta itu. Nah, sementara yang laki-laki ini tadi dia mendapatkan 200 juta. Di situ 200 juta itu di situ ada hak istrinya. Kalau dia punya istri, dia di situ ada dia di situ ada hak anak-anaknya kalau dia punya anak gitu. Bahkan kalau dia mempunyai anak kandung perempuan, mempunyai adik kandung perempuan dan orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka adik kandung perempuannya yang misalnya adik kandung perempuannya ini masih belum menikah, maka itu juga termasuk tanggungan dari saudara laki-laki itu tadi. Karena dia nantinya akan menjadi wali nikah kalau misalnya adik perempuannya ini menikah. Nah, jadi kalau perempuan itu mendapatkan satu itu hak dia seluruhnya, tidak ada hak yang lain, seutuhnya punya dia. Kalau laki-laki mendapatkan 2, di situ ada hak yang lain, hak istrinya, hak anak-anaknya. Termasuk tadi kalau misalnya dia mempunyai adik kandung perempuan yang baru menikah, itu juga ada hak adik kandungnya di situ. Nanti dia wajib untuk menafkahi adik kandungnya itu karena dia nantinya akan menjadi wali nikah bagi adik kandungnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, semisal orang tua lebih mempercayai anak angkat yang diberikan wasiat harta warisan, apakah salah hak kita sebagai anak kandung menuntut hal tersebut? Terima kasih. Jadi anak angkat itu tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Jadi salah satu penyebab terjadinya waris itu adalah nasab. Nah, jadi waris mewaris itu terjadi salah satunya karena ada nasab, hubungan nasab gitu ya. Nah, maka kalau anak angkat itu tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, dari harta orang tua angkatnya, dan juga sebaliknya. Orang tua angkat tidak mendapatkan waris dari harta anak angkatnya gitu. Nah, lalu anak angkat ini dia bisa saja mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, pertama melalui hibah atau melalui wasiat. Nah, bukan melalui waris. Bukan melalui waris, jalurnya itu dia mendapatkan. Jadi bisa mendapatkan hibah, melalui hibah atau melalui waris. Nah, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta secara keseluruhan. Itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau misalnya orang tua angkat memberikan harta itu melebihi dari 1/3 dari jumlah harta, maka itu sudah menyalahi dari kaidah gitu ya, menyalahi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa wasiat itu maksimalnya 1/3. Nah, 2/3 sisanya itu adalah untuk ahli waris gitu. Maka kalau misalnya lebih semua harta misalnya diberikan kepada anak angkat, itu tidak boleh, itu zalim gitu. Makanya wasiat tadi itu ada yang diharamkan. Nah, salah satu wasiat yang diharamkan itu tadi adalah ketika dia mendatangkan mudarat atau kerugian bagi ahli waris gitu ya. Nah, itu diantara yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kesempatan pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi intinya adalah bahwa dalam wasiat ini memang kita seseorang yang ingin berwasiat itu terutama tentang harta itu dituntut untuk bijaksana dalam berwasiat itu. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan wasiat harta itu dituntut kita bijaksana dalam berwasiat itu. Artinya jangan sampai kita berwasiat itu justru merugikan kepada ahli waris atau ahli waris yang lainnya gitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.